Fenomena kabur aja dulu menjadi tren yang semakin marak di tahun 2025, mencerminkan pola pikir masyarakat yang semakin mudah merasa tertekan dan memilih menghindari masalah dibanding menghadapinya secara langsung. Fenomena ini bisa dilihat di berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi, pekerjaan, hingga tanggung jawab sosial. Di dunia kerja, misalnya, banyak generasi muda yang memilih resign tiba-tiba tanpa memberikan pemberitahuan panjang, atau mencoba menyelesaikan konflik di tempat kerja. Mereka merasa lebih baik kabur aja dulu, daripada harus berhadapan dengan tekanan kerja, ekspektasi atasan, atau budaya kantor yang tidak sehat. Fleksibilitas dalam dunia kerja yang semakin berkembang, seperti tren kerja remote dan freelance, semakin mendukung pilihan ini. Dengan akses internet dan berbagai peluang digital, seseorang bisa dengan mudah berpindah pekerjaan atau mencari penghasilan baru tanpa harus bertahan di lingkungan yang dirasa tidak nyaman. Di sisi hubungan interpersonal, fenomena ini juga tampak dalam maraknya ghosting, baik dalam hubungan romantis maupun pertemanan. Banyak orang lebih memilih menghilang daripada menghadapi percakapan sulit atau konsekuensi dari keputusan mereka. Dalam era digital, menghapus jejak komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Blokir media sosial, ganti nomor, atau sekadar tidak membalas pesan. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada individu yang ingin menghindari konflik, tetapi juga mereka yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan. Ada beberapa faktor yang mendorong tren ini. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental. Banyak orang semakin memahami bahwa memaksakan diri untuk bertahan dalam situasi yang tidak sehat bisa berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis. Di media sosial, banyak influencer dan figur publik yang mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan mental, termasuk dengan cara meninggalkan lingkungan yang toksik. Meskipun secara prinsip hal ini baik, dalam beberapa kasus, hal ini justru dijadikan pembenaran untuk lari dari tanggung jawab atau menghindari komunikasi yang seharusnya tetap dilakukan. Teknologi juga berperan besar dalam tren kabur aja dulu. Kemudahan akses ke berbagai pilihan hidup membuat orang lebih cenderung mencari solusi instan daripada berusaha memperbaiki keadaan. Jika dulu seseorang mungkin harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum keluar dari pekerjaan, kini pilihan pekerjaan, freelance dan digital nomad membuat keputusan untuk pergi menjadi jauh lebih mudah. Begitu juga dalam hubungan dengan aplikasi kencan dan media sosial. Seseorang bisa dengan cepat menemukan orang baru, tanpa harus menyelesaikan masalah dalam hubungan lama. Namun, di balik tren ini, ada konsekuensi yang mungkin tidak disadari oleh mereka yang memilih untuk kabur aja dulu. Dalam dunia kerja, sering berpindah-pindah tanpa alasan yang jelas, bisa membuat seseorang dianggap kurang profesional atau tidak bisa diandalkan. Dalam hubungan sosial, menghilang tanpa penjelasan bisa menimbulkan luka emosional bagi orang lain dan merusak kepercayaan dalam jangka panjang. Tren ini juga menunjukkan perubahan dalam pola pikir masyarakat modern yang semakin individualistis. Konsep komunitas dan tanggung jawab bersama semakin tergeser oleh keinginan untuk mencari kenyamanan pribadi. Jika dulu orang lebih cenderung bertahan dalam situasi sulit demi keharmonisan kelompok, kini keputusan lebih banyak didasarkan pada kepentingan individu. Namun, tidak semua kasus kabur aja dulu bersifat negatif. Ada kalanya, pergi memang menjadi solusi terbaik. Misalnya, dalam kasus hubungan yang penuh kekerasan, atau lingkungan kerja yang benar-benar merugikan. Dalam situasi seperti ini, meninggalkan keadaan tersebut bukan berarti lari dari masalah, melainkan langkah untuk melindungi diri dan mencari kehidupan yang lebih baik. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana membedakan antara keputusan yang sehat dan tindakan yang hanya didasari oleh keinginan untuk menghindar. Jika setiap tantangan selalu dihadapi dengan cara pergi, maka seseorang mungkin kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari situasi sulit. Kehidupan tidak selalu nyaman, dan ada kalanya menghadapi masalah adalah bagian penting dari proses pendewasaan. Pada akhirnya, fenomena kabur aja dulu di tahun 2025 mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia menghadapi tekanan hidup. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, pilihan untuk pergi menjadi semakin mudah. Namun,
Apakah itu selalu menjadi pilihan yang terbaik? Jawabannya bergantung pada konteks, kesadaran diri, dan kesiapan untuk menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.